our precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Shalom adik-adik, anak sekolah minggu GKPS Pancur Batu. Shalom adik-adik remaja. Shalom Kakak Nova. Shalom Kak Marlina. Apa kabarnya Kakak? Puji Tuhan luar biasa sehat. Bagaimana dengan adik-adik kita ya? Kita tanya dulu, gimana kabar adik-adik semua? Udah rindu ya sama gereja kita? Sudah hampir setahun ya Kak kita nggak sekolah Sudah minggu ke setahun gereja. Kak, kita udah rindu ya sama adik-adik kita ya. Iya, jadi kita sapa dulu nih sektor 1, 2, 3, dan 4. Yuk coba kita sapa. Sektor Yang 1, sektor 1. Shalom adik-adik sektor 1. sektor 2, Sektor 3. Shalom adik-adik sektor 3. dan tidak kalah pasti semangat dari adik-adik sektor 4. Ya, kita bisa rasakan ucapan salam dari adik-adik kita itu sangat luar biasa ya Kak Iya. Marlina. Ya, adik-adik, kita kembali bertemu di ibadah sekolah minggu GKPS Pancur Batu hari ini Minggu 7 Maret 2021 dengan tema Yesus ditangkap. dan Dan subtemanya subtemanya berbuat baik kepada orang yang Jahat. jahatin kita. Jadi minggu ini kita diajari supaya kita tetap berbuat baik walaupun teman Temannya kita berbuat jahat ke kita ya Iya, Kak ya. benar. Jangan membalas dengan yang jahat ya adik-adik ya. Oke, jadi sekarang kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi memuji Tuhan. Semuanya sudah siap adik-adik? Sudah pakai baju gereja yang cantik ya, yang rapi, udah pada mandi belum? Udah mandi dong. Jangan ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang nguap, ada yang jalan ke sana kemari. Duduk yang tertib ya adik-adik ya, duduk manis dan kita akan mulai ibadah kita. Iya, siapkan Alkitabnya. Dan juga yang pasti hatinya dulu disiapkan, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Dan jangan lupa persembahannya. beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mulai ya Kakak. Ya, kita mulai ibadah kita ya adik-adik ya. Kita mulai dengan saat teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kasih Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang minggu, sepanjang bulan. Dan hari ini kami memasuki minggu pertama di bulan Maret, semuanya karena kasih setia Tuhan. Kami kembali datang beribadah lewat ibadah sekolah minggu remaja GKPS Pancur Batu pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Setiap pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang akan kami nikmati bersama lewat ibadah ini, biarlah Tuhan dipermuliakan dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Terpuji Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami. Amin. Nah adik-adik, kita
akan memulai memuji Tuhan dengan pujian kasih. KASIH. Kita bernyanyi dengan sukacita ya adik-adik. Yuk. Ayo bangkit berdiri yuk. Semangat ya. KASIH. Yang bisa ngikutin gerakannya buat gerakan ya. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi katakan KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi yuk. Kak Marina Kasih sayang itu kepada teman sabar. Kasih itu sabar, jangan suka marah-marah ya. Iya kakak. Kita ulangi sekali lagi. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Saat ini kita akan membaca titah yang kelima. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dalam bahasa Simalungun kita nyanyikan ya, seperti ini. Nini tita palima hondo hubata, ningon pasangapun muna torasmu, ase martuaho jana doka manggolu, banita nona binere honi nai bata hubam. Nah, adik-adik, kita lanjutkan pujian kita. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Tetap semangat, ayo mari bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Harus dengan sukacita ya. Apa Ya lagunya kan, Kak? kakak? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Pasti adik-adik sudah pada tahu ya lagunya. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Katakan sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan padamu ya Tuhan, karena Engkau telah masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan pada kami, khususnya sekolah minggu dan remaja GKPS Pencur Batu. Tuhan, pada saat ini wabah virus corona masih belum hilang. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, lindungi dan jauhkanlah kami dari virus corona ini. Hilangkanlah virus corona ini dari muka bumi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagimu, karena Engkau yang punya kerajaan di bumi dan surga. Kami juga berdoa untuk kesehatan orang tua kami. Begitu juga guru-guru sekolah minggu GKPS Pencur Batu. Berkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala permasalahan rumah tangga dan pekerjaan. Jauhkan mereka dari segala macam penyakit. Sertailah mereka senantiasa, berikan damai dan sukacita. Berkati, buatlah mereka selalu bahagia dan panjang umur. Kami juga berdoa dan meminta kepadamu, berikanlah anak-anak sekolah minggu GKPS Pencur Batu kesehatan dan kesabaran dalam melaksanakan sekolah online. Berikanlah kami kepintaran dan bimbinglah kami agar tetap bersemangat, bersyukur, dan tidak menjauhi perintah-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah setiap firman-Mu yang sampaikannya bisa menjadi teladan bagi kami anak-anak sekolah minggu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan mendengar doa permohonan kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap dong, Alkitabnya sudah siap ya? Nah, kita angkat pujian dari Doding Haleluya nomor 497, 497 ayat yang pertama. Ya, ayat 1 aja ya, kita ulang 2 kali. Oke? Kita angkat pujian. Holong nih Yesus, manggom-gom ganung kuria. Sambil menari ya. Tolong ni Yesus, manggom-gom ganung kuria,
adik-adik, selamat pagi. Pada saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Maka adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita, hati dan pikiran kita, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sudah disiapkan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kehidupan kami, sehingga kami masih bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan peribadahan kami. Meskipun secara virtual, kami yakin ya Tuhan, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang sampai pada kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat 50. Ya, yang udah disiapkan Alkitabnya tadi supaya dibuka. Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Jadi abang di sini mempunyai versi yang berbeda untuk membacanya. Adik-adik membaca dari Alkitab bahasa Indonesia, abang membaca dari bahasa Simalungun. Ya, supaya adik-adik mengerti bagaimana bahasa Indonesia yang ingin dijelaskan, bagaimana juga bahasa Simalungun yang ingin disampaikan. Tertangkap Tuhan Yesus. Maka tahun ai ope ia mitordasma si Judas ai masahalak kumbani na 12 ai anjara pakon si buai do halak namar podang namar pukul-pukul suruhan ni situan ni maling si boto surat apa pangintuai tapi domai pabotohkon si patahion ai hinan tanda bani sidia nini ia innahu summa ai ma iya takap nasyam ma iya anja pakai mabuan nasyam iya. Jadi daskosi iya mitor ijupah kon ma Jesus. Anja nini ma Rabbi lanjar isumah ma iya. Mardas tangan masih dia bani lanjar itakap ma iya. Sada humbani na jongjong ijai ay manitak podang ni itapul ma juak-juak di situan ni malim ay. Gabi mistak ma pinggol ni. Jadi nini Jesus mau bani si dia. Songon naman do pakon panamun do parroh na Siamon marpodang anja marpukul-pukul lahu manakap au ari-ari do namin au rapakon na Siami rumah penumbahan mengajari seng itakap na Siam au tapi tene maningon saut do natat surat in jadi ganup masih dia manadikon si lanjar maporus. Adik-adik sekalian, tema yang sampai pada kita yaitu berbuat baik kepada yang jahat. Berbuat baik kepada yang jahat. Nah, adik-adik, abang mau bertanya, siapa yang pernah mengalami seperti tema kita ini? Berbuat baik kepada yang jahat. Kenapa dikatakan berbuat baik kepada yang jahat? Karena memang sering sekali kita mengalami hal-hal orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan baik itu dari teman-teman kita, baik itu dari teman sekolah, teman satu sekolah minggu, bahkan yang dalam bersaudara pun mungkin ini bisa terjadi. Salah satunya itu menjahili temannya, itu adalah salah satu contoh berbuat jahat. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga pernah melakukan itu? Atau bahkan sebaliknya, bagaimana adik-adik menanggapi ataupun apakah melawan perbuatan jahat itu atau dengan mempunyai rasa kesabaran. Nah, adik-adik, abang punya cerita yaitu tentang dua bersaudara. Kita buat namanya yaitu Tini dan Tono, di mana Tini adalah saudaranya yang paling kecil dan Tono adalah saudaranya yang paling besar. Nah, pada suatu saat Tini dan Tono pergi memancing bersama. Mereka pergi memancing ke danau. Hasilnya mereka sampai di danau,
Mereka memancing bersama, bersampingan. Tetapi di sini Tini memiliki sikap yang sabar, memiliki sikap yang bijak. Sedangkan Tono memiliki sikap yang terburu-buru. Si Tini memancing yaitu dengan memakai umpan cacing. Sehingga dia pintar, dia membuat cacingnya sebagai umpannya lalu dia memancing. Sedangkan Tono, dia tidak tahu dengan hal memancing, dia ingin menangkap ikan dengan cepat, maka dia tidak membuat umpannya. Lalu mereka memancing, Tini dan Tono sama-sama memancing, tiba-tiba Tini mendapatkan ikan yang besar. Dia menariknya, lalu dia mendapatkan ikan yang baik. Dia mendapatkan ikan yang besar. Tini merasakan kesenangan. Sedangkan Tono, dia memancing tidak mendapatkan apa-apa. Berjelang waktu ke depannya, si Tini sudah mengumpulkan banyak ikan berkisar 10, sedangkan Tono tidak dapat sama sekali. Lalu Tono mempunyai rasa iri hati. Dia ingin menyergap pancing daripada saudaranya, yaitu si Tini. Dia mengambil memaksanya. Tetapi bagaimana dengan sikap si Tini? Dia memberikan pancingannya kepada si Tono. Lalu sama juga dengan umpan yang satu tadi, si Tono memancing. Lalu dia mendapatkan ikan. Sedangkan si Tini dengan pancingan si Tono tadi, dia kembali memasang umpan yang baik. Lalu dia memancing, dia mendapatkan. Tetapi si Tono ini, dia ingin mendapatkan ikan yang lebih banyak daripada si Tini. Dia merampas semua umpan-umpan daripada si Tini. Dia merampas pancingnya, dia merampas cacingnya, lalu dia mengusir si Tini supaya pergi dari situ. Lalu si Tini bagaimana sikapnya? Dia tidak melawan adik-adik. Dia memberikan pancingannya, dia memberikan umpannya yang dirampas tadi, lalu dia pergi. Karena apa? Kenapa dia tidak melawan? Karena dia yakin, dia percaya, dia masih bisa melakukan hal memancing pada esok hari ataupun pada kapanpun, bagaimana dia suka dan dia mendapatkan ikan yang banyak. Nah, bagaimana dengan si Tono tadi? Memang betul, dia mendapatkan ikan yang banyak. Tetapi dalam hal mendapatkan ikan yang banyak itu, dia melakukan hal yang salah. Nah, ini yang perlu adik-adik. Kalau kita melihat juga teks kita ini adalah bagaimana juga Yesus pada dahulu pernah mengalami hal yang sama adik-adik. Di mana dia menerima perlakuan jahat dari muridnya. Ayo, siapa muridnya itu? Adik-adik pasti tahu dong. Yaitu Yudas Iskariot. Di mana Yesus dengan Yudas Iskariot adalah mempunyai hubungan yang baik antara guru dengan murid. Tetapi meskipun dalam hal itu Yudas Iskariot ingin menjual Yesus, sehingga memang adik-adik dia membawa pedang dan pentung yang disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua untuk menangkap Yesus. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Kenapa hal yang jahat selalu berlaku kepada orang yang baik? Karena memang adik-adik, di sini Yesus adalah orang yang baik. Dia tidak pernah melakukan apa-apa pun tentang kejahatan. Dia berusaha memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya, bagi seluruh yang ada pada saat itu. Bagaimana sikap Yesus adik-adik dengan perlakuan jahat itu? Di mana meskipun demikian, Yesus tidak pernah marah. Yesus tidak pernah marah dengan perlakuan daripada si Yudas. Karena memang disebutkan pada teks kita itu harus terjadi yang tertulis. Bahwasanya sudah dibuatkan bahwa Yesus akan tertangkap. Nah, adik-adik,
apa yang mendapat diambil dari firman kita pada pagi hari ini, yaitu tentang gambaran antara Tini dan Tono. Begitu juga dengan teks kita pada hari ini yang menggambarkan Yesus mempunyai sikap yang baik. Yesus mempunyai sikap yang baik. Nah, adik-adik, abang mau bertanya, siapa yang mau seperti Yesus? Yaitu mempunyai sikap yang baik. Iya, pasti adik-adik juga ingin mempunyai sikap yang baik seperti Yesus. Bagaimana dia mendapatkan perlakuan yang jahat? Dia ditangkap, tetapi Yesus tidak melawan. Begitu juga dengan Tini dan Tono, di mana Tini mengalami hal pemaksaan daripada si Tono, di mana pancingannya dirampas, umpannya diambil, tetapi Tini juga mempunyai rasa yang sabar. Maka adik-adik, kepada adik-adik juga ini yang mau disampaikan, bahwasanya kita harus bisa melakukan perbuatan baik kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat kepada kita. Bagaimana caranya? Seperti Yesus yang mempunyai sikap yang baik, yaitu memiliki hati yang penuh dengan kesabaran. Ini adalah kunci dari perbuatan baik kita. Selama kita melakukan perbuatan baik yang telah kita lakukan selama ini, maka itu harus kita teruskan. Bagaimanapun orang-orang di sekeliling kita yang ingin melakukan perbuatan jahat, bahkan dia ingin membuat kita terjerat ke lubang ataupun ke jurang, kita harus bisa menanggapinya dengan baik. Jurang dan lubang tadi bisa diidentikan dengan perbuatan jahat, maka kita tidak boleh meniru mereka, tetapi kita tetap harus mempertahankan perbuatan baik kita. Sehingga memang bagaimana kita bisa melawan perbuatan jahat terhadap orang-orang yang melakukan kepada kita, yaitu dengan penuh kesabaran. Hati yang dimiliki harus bisa kita pertahankan, yaitu memiliki hati yang penuh dengan kesabaran. Inilah kuncinya adik-adik. Kita harus bisa seperti Tini, kita harus bisa seperti Yesus yang mempunyai rasa kesabaran. Sehingga memang kita tetap melakukan perbuatan baik, melakukan kehendak Yesus. Karena Markus ini adik-adik ingin menekankan, yaitu misi Yesus terhadap dunia ini, yang mana berfokus kepada perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kuasa, di mana Yesus Kristus membawa perdamaian. Maka kita juga harus membawa perdamaian tanpa ada sebuah perlawanan. Maka dengan demikian kita akan menjadi anak-anak yang penuh dengan terang Kristus, dan kita akan menjadi anak Tuhan. Janji adik-adik, supaya kita tetap mempertahankan perbuatan baik kita, kita tidak melawan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar bisa kami laksanakan. Kami bisa tetap mempertahankan perbuatan-perbuatan baik kami ya Tuhan. Sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan jahat kepada kami bisa menjadi sebaliknya, berbuat baik kepada yang berbuat jahat. Penuhi kami ya Tuhan, sehingga kami benar-benar memiliki hati yang penuh dengan kesabaran, sehingga kami tetap bisa melaksanakan kehidupan kami, dan kami tetap disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak Tuhan di GKPS Pancur Batu. Kiranya ya Tuhan, Tuhanlah tetap memberikan kepintaran bagi mereka, memberikan kesehatan ya Tuhan jika mereka ada yang di dalam sakit.
sehingga ya Tuhan mereka bisa sembuh dan tetap bisa bersuka cita untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kami ya Tuhan, kami tetap berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki, supaya tetap bisa menyekolahkan kami, bisa membimbing kami ke arah yang lebih baik. Kami menyerahkan diri kami, peribadahan kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terimalah doa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman, dan sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Persembahannya jangan ada yang disembunyikan sebagiannya, harus diserahkan karena kita mempersembahkan kepada Tuhan Allah. Nah, sekarang ayo kita sama-sama bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu Allah itu baik, sungguh baik bagiku, bagi kita semua. Ya, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik ya Kak. Sungguh baik bagiku, bagi kita semua. Ya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yang semangat sambil kumpulkan persembahannya. Itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Baik anak-anak sekolah minggu, mari berdiri, semua berdiri. Mari semua berdiri anak-anak sekolah minggu. Kita akan berdoa menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih
Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Kami yakin kami semua memberkati kami lewat ibadah ini. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dengan kekuatan, kuasa, hikmat yang dari Tuhan. Puji-pujian doa kami biarlah menguatkan kami juga dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu, Tuhan berikan kesehatan. Demikian juga dalam masa-masa belajar di rumah, biarlah anak sekolah minggu, remaja semuanya menikmati, bersukacita, tetap tekun belajar. Tuhan berikan kesehatan, kepintaran. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu, terus Tuhan tambahkan berkat dari Tuhan. Sekalipun di masa-masa sulit pandemi COVID-19, Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan. Demikian juga kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus untuk jauh dari segala sakit penyakit, secara jauh dari COVID-19. Tuhan memberkati bangsa kami ini. Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Proses vaksinasi yang sedang berlangsung, Tuhan memberkati sehingga kami semua rakyat Indonesia boleh sungguh-sungguh menikmati vaksin COVID-19 dan kami semua boleh sungguh-sungguh terhindar dari segala sakit penyakit apapun itu. Tuhan, kami mau berdoa juga secara khusus untuk gereja-Mu GGP Pancur Batu. Tuhan juga memberkati, semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin menikmati cinta kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati, digunakan bagi kemuliaan Tuhan, dan kami yang sudah memberi semakin lagi diberkati Tuhan untuk kami memberi yang terbaik, bahkan hidup kami Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, Hanami Haganub, Pasada Urnami, Ase Torangganub. Sengboy dalanon nami, salakah na torsa, dopham hasoman nami, torang hagi huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Terima kasih adik-adik kami sekolah minggu dan remaja sudah mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Semoga apapun yang telah kita naikkan pujian kita hari ini, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Dan buat cerita firman, biarlah itu menjadi rema yang akan menguatkan kita menjalani hari-hari yang akhir ini memang sangat sulit. Nah adik-adik, kami, abang dan kakak sekolah minggu,
tetap mengingatkan jangan lupa 5M. Di antaranya yang paling penting yaitu tetap cuci tangan yang bersih, bawa air mengalir dengan menggunakan sabun. Jaga jarak, jangan sembarangan keluar rumah. Kalau keluar, jangan lupa pakai masker. Ya adik-adik, makan makanan yang sehat, sesempatnya banyak bergerak, berolahraga, dan tetap dengar nasihat papa mamanya. Dan kami juga mengingatkan, sebentar lagi akan ujian mid semester, tetap belajar, tetap semangat, andalkan Tuhan, dan tetap sukacita ya adik-adik, karena itu yang akan menjaga imun kita tetap sehat. Tetap ceria buat adik-adik kami semuanya, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Still my soul will sing your praise.